Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deska Ampriani. Saya merupakan salah satu mahasiswa S1 PG PAUD Pokjar Pali semester 7. Kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya dengan judul Meningkatkan Kreativitas Anak dengan Lost Part Play. Adapun dalam karya ilmiah yang saya buat, yang pertama itu terdapat abstrak. Yang kedua, ada pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang dan rumusan masalah. Yang ketiga, metodologi penelitian. Di dalamnya ada desain penelitian, tindakan, dan observasi. Yang keempat, hasil pembahasan. Kemudian yang kelima, kesimpulan dan saran. Adapun latar belakang yang saya buat adalah kreativitas merupakan bermain bagi anak usia dini, merupakan suatu proses belajar untuk mendapatkan pengalaman secara langsung dan menyenangkan. Bermain juga penting bagi anak, meningkatkan seluruh aspek perkembangan anak seperti nilai agama dan moral, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, serta seni. Melalui bermain, anak dapat mengekspresikan kreativitasnya, merangsang objek dan tantangan dalam menemukan sesuatu dengan cara yang baru, sehingga semua aspek perkembangan anak dapat berkembang secara optimal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang saya buat, yang pertama pengertian model pembelajaran Lost Part Play, yang kedua mencari alternatif model pembelajaran yang lebih diminati anak dengan pendekatan Lost Part, yang ketiga menjelaskan kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan pembelajaran menggunakan Lost Part Play. Kemudian tujuan dari penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas pada anak usia 5-6 tahun melalui Lost Part. Anak-anak akan lebih kreatif dengan adanya prinsip penggunaan bahan ajar Lost Part. Mereka bebas berekspresi, membongkar pasang bahan sesuai dengan imajinasi mereka. Anak-anak akan belajar menghargai bahan-bahan atau benda di sekeliling mereka seperti bahan-bahan Lost Part alam. Adapun desain penelitian. Yang pertama, pengertian model pembelajaran Lost Part Play. Yang kedua, mencari alternatif model pembelajaran yang lebih diminati dengan pendekatan Lost Part Play. Dan yang ketiga, menjelaskan kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan pembelajaran Lost Part Play. Manfaat Lost Part. Adapun manfaat Lost Part yang pertama, meningkatkan permainan kreatif dan imajinasi anak, meningkatkan sikap kooperatif dan sosialisasi anak. Anak menjadi lebih aktif secara fisik, mendorong kemampuan komunikasi dan negosiasi terutama ketika melakukan dalam ruang terbuka, memberikan pengalaman bermain yang kaya akan kualitas. Kemungkinan anak-anak sepenuhnya terlibat dalam menginspirasi kemampuan kreativitas mereka dan lebih hemat karena murah dan mudah didapat. Menjadi lebih menarik dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya keterampilan anak-anak karena dapat didesain ulang setiap hari. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari bahan-bahan Lost Part dari bahan-bahan laut. Ada batu-batuan laut, pasir laut, cangkang laut, kaca-kaca laut, manik-manik laut, kayu-kayu laut, figur hewan laut, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh observasi dalam melakukan di PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta. Guru menggunakan literasi dan desain penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jumlah subjek penelitian 20 anak yang terdiri dari 9 anak perempuan dan 11 anak laki-laki. Menggunakan media Lost Part dipilih dengan alasan adalah selaras dengan pendidikan abad 21 di mana keterampilan berpikir kritis, kreatif, bekerja sama, dan berkomunikasi terasah dengan bermain. Dalam melakukan pelaksanaannya, ternyata anak lebih bersemangat dan lebih memotivasi buat anak berkarya dalam
mengemukakan imajinasinya. Nah, ini salah satu contoh di kelas yang menggunakan media literasi menggunakan bahan-bahan Lospot. Anak-anak akan lebih bergairah belajar, senang karena mereka banyak permainan. Literasi ini merupakan salah satu contoh literasi dalam pembelajaran. Berdasarkan uraian dijelaskan, pembelajaran dengan bahan ajar Lospot yang bertujuan kreatif, anak-anak akan menjadi dengan menggunakan prinsip penggunaan bahan ajar Lospot. Mereka bebas berkreasi, membongkar pasang bahan ajar sesuai dengan keinginan mereka. Anak-anak akan belajar menghargai bahan atau benda-benda di sekeliling mereka. Seperti bahan lepas alam, anak-anak juga akan dapat ikut serta sebagai lingkungan ketika mereka memahami bahwa barang-barang bekas dapat didaur ulang dan dijadikan bahan untuk bermain dan berkreativitas. Merakitnya menjadi barang-barang yang berguna dan mengembangkan sikap ekonomis anak. Hasil dari pembahasan, media literasi yang digunakan guru dalam mengembangkan perilaku bertanggung jawab pada anak. Seharusnya penggunaan media dalam lebih kreatif, yaitu menggunakan media yang telah tersedia di sekolah atau berkreasi dengan barang-barang sisa yang bertujuan untuk mengembangkan perilaku bertanggung jawab pada anak. Kesimpulan, metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam mengembangkan kreativitas anak yaitu menggunakan Lospot Play. Dalam metode Lospot Play, guru melakukan pembiasaan secara langsung dan berulang-ulang sehingga anak akan terbiasa melakukannya dengan sendirinya tanpa diperintah. Cara mengevaluasi perilaku bertanggung jawab pada anak yaitu menggunakan buku catatan dan perkembangan pada anak. Selanjutnya saran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, guru harus dapat memberikan pengenalan media belajar tidak hanya berdasarkan buku, majalah, menulis dan mewarnai saja, namun dapat menggunakan bahan-bahan lain di sekitar. Kemudian guru harus dapat selalu memberikan ide baru dalam merencanakan pembelajaran. Dan dalam penggunaan media, diharapkan guru menggunakan media yang sesuai untuk mengembangkan kreativitas anak. Ya, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.